Selamat hari Minggu. Mari kita memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami, memberi kami napas kehidupan hingga hari ini, menghantar kami ke gereja ini, memberi segala kebutuhan kami. Engkau memberkati ayah ibu kami. Kami hanya mau berlindung kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan, karena hanya di tangan Tuhan kami tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari kita nyanyikan lagu Tuhan menurunkan 10 perintahnya.
Tuhan yang diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, seminggu ini mungkin kita masih berbuat dosa, masih menyakiti hati Tuhan. Abang pun demikian adik-adik. Tetapi Tuhan itu maha pemurah. Jika kita mau mengakui dosa kita dan benar-benar bertekad untuk bertobat, Tuhan pun akan mengampuni kita. Yuk kita mengakui dosa kita. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kami sering berdosa terhadap Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan mau mengampuni kami, asalkan kami mau mengakui dosa-dosa kami. Bila kami malas membaca firman-Mu, ampunilah kami. Bila kami bermain-main ketika mendengar khotbah, ampunilah kami. Bila kami tidak disiplin menggunakan waktu, ampunilah kami. Bila kami sering tidak rajin membantu orang tua kami, ampunilah kami. Kami percaya Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kami. Kami hanya mengandalkan kasih karunia-Mu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan berontokanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca episode kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Allahku Besar.
kita minggu ini diambil dari Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Dia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh karena sebab itu, Dia di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Sekarang Kakak Gera akan memberikan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, Kakak mengucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Selipi. Nah, kami dari Sekolah Minggu mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati ibadah. Pengumuman yang kedua, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan gabungan dari Amang Pendeta kita, Amang Pendeta Leonard Sigalinggi. Jadi adik-adik setelah mengikuti ibadah, jangan beranjak dulu dari tempat duduknya. Jangan lupa siap-siap untuk mendengarkan
cerita firman Tuhan dari Amang Pendeta kita. Pengumuman yang ketiga, untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan, jangan lupa untuk menambahkan nominal angka 1 di belakangnya. Contohnya, jika adik-adik ingin memberikan persembahan 10.000, jangan lupa tambahkan angka 1, yaitu 10.001, 10.001. Begitu juga dengan nominal yang lainnya. Pengumuman yang keempat, kakak mewakili sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari seminggu ke belakang. Nah, yang pertama ada Gamaliel Manurung, ulang tahun tanggal 2 Maret 2022 yang ke-1. Yang kedua ada Glory AM Pasaribu, ulang tahun tanggal 6 Maret, ulang tahun yang ke-5. Yang ketiga ada Brian Oswaldo Asido Siagian, ulang tahun tanggal 3 Maret, ulang tahunnya yang ke-11. Yang keempat ada Yehezkiel Marpau, ulang tahun tanggal 6 Maret, berulang tahun yang ke-7 tahun. Yang kelima ada Manuel Ricardo Siagian, ulang tahun tanggal 2 Maret, ulang tahun yang ke-9. Nah, itu adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Nah, ada juga dari guru sekolah minggu yang berulang tahun, yaitu ada Bang Samuel Tobi, tanggal 27 Februari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu dan guru sekolah minggu, kiranya Tuhan semakin memberkati langkah ke depannya. Sekian pengumuman dari kakak. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, memakai masker, menjaga jarak. Pokoknya adik-adik tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Oke? Dadah. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan yang sedikit ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, salam sehat buat seluruh anak-anak Tuhan Sekolah Minggu HKBP Seribu. Pada minggu ini, dalam ibadah kita ini, yaitu Minggu Infokapit, kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan ayat 22. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Sudah dibuka Alkitabnya? Ama pendeta membacakannya ya. Beginilah firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Sampai saat ini kita masih menghadapi masa-masa COVID. Bagaimana supaya kita jangan terkena virus COVID, apalagi istilah varian sekarang adalah Omikron. Yang pertama ingat, prokes, ya, protokol kesehatan, itu yang paling utama, yang mau dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kemudian selalu berseru kepada Tuhan, supaya melalui Minggu Infokapit ini kehidupan kita tidak terjepit.
Jadi barang siapa yang berinfokatif tidak terjepit. Karena apa? Karena dia berinfokatif. Apa arti infokatif? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi ada 4M bagi orang yang berinfokatif. Karena nama minggu kita adalah minggu infokatif. Artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bukan saja menjawab kalau kita berseru. Ada 4M kalau kita berseru kepada Tuhan. Yang pertama, menjawab. Yang kedua, menyertai. Yang ketiga, meluputkan. Yang keempat, memuliakannya. Ini kan luar biasa. Jadi apapun yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, kamu harus berseru kepada Tuhan. Ya, jangan melakukan kesia-siaan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Itu sebabnya kehidupan kita ini harus bagaimana? Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi bagaimana? Tetapi selalu mengikuti Tuhan. Mana perbuatan yang sia-sia? Anak-anak Tuhan, mana perbuatan yang sia-sia yang tidak berguna? Hah? Perbuatan dosa itu adalah perbuatan sia-sia. Meninggalkan Tuhan adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak berguna. Malas belajar pun adalah perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi jangan kau malas. Ya. Dan jangan kamu melakukan kejahatan. Dan jangan mau menjadi orang jahat ya, yang mau meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi mengikuti Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi bukti bagi anak-anak Tuhan. Lihatlah jatuh bangunnya umat Tuhan. Apakah kamu setuju kalau umat Tuhan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya kan? Apakah kamu setuju kalau orang Kristen yang sudah ditebus Kristus, setuju kamu melakukan kejahatan, melakukan yang sia-sia, yang tidak berguna? Kan begitu. Jadi perbuatan yang berguna, yang tidak sia-sia adalah mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Inilah umat ini. Ya. Tahu kau arti Samuel? Ada namanya Samuel? Ada? Ada ya? Guru sekolah minggu. Namanya kan Samuel. Apa arti Samuel? Tahu arti Samuel? Samuel Allah mendengar. Kedua, Allah Maha Besar. Itu dia arti daripada Samuel. Jadi jatuh bangunnya umat Tuhan, maka diangkatlah hakim dari mulai Otniel sampai kepada Samuel menjadi hakim yang terakhir. Jadi ketika umat itu meminta raja, padahal Allah adalah raja di tengah-tengah umat itu. Tapi mereka meminta raja. Tetapi Tuhan penuhi dengan menyuruh Samuel untuk mengurapi raja. Kalau kamu lihat itu dari pasal 8 sampai dengan pasal 10. Allah mengutus Samuel untuk mengurapi Saul. Kan Saul menjadi raja pertama. Itu pun menjadi menambah kejahatan. Dan menambah dosa bagi umat Tuhan. Yang pertama kan harus umat akui Tuhan itu adalah raja. Itu makanya dikatakan oleh Samuel, baik raja atau kamu, ada hal yang harus kamu lakukan. Ya, rajanya, umat itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua, mengikuti Tuhan. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan. Yang kelima, tidak menentang titah Tuhan. Jadi kalau umat itu menentang Allah, umat itu tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan melawan umat itu. Jadi itu sebabnya Samuel mengatakan, tinggallah diam di sini. Karena dia mau meminta apa? Guru dan hujan. Coba kalau terjadi suara guru yang sangat keras, hujan yang sangat deras, ya bagaimana?
Apakah kamu takut atau tidak takut? Inilah yang diserukan oleh Samuel kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan memperlakukan perkara untuk apa? Untuk menyadarkan umat itu atas dosa umat itu, atas kejahatan umat itu. Maka Samuel berseru kepada Tuhan meminta supaya datang guru dan hujan. Maka Tuhan datangkan guru dan hujan membuat umat itu takut. Ya kan? Takut karena guru dan hujan. Maka apa yang dikatakan umat itu? Berdoalah kepada Tuhan supaya kami jangan mati. Demi hamba-hambamu ini supaya kami jangan mati. Setelah Tuhan mendatangkan guru dan hujan, mereka ketakutan. Mereka berkata supaya Samuel berdoa kepada Tuhan. Takut mereka mati. Kan begitu. Tetapi apa kata Samuel? Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Ya, janganlah berhenti. Ya, kata jangan, larangan. Tidak bisa, tidak boleh, tidak harus meninggalkan Tuhan, tetapi mengikuti Tuhan. Melainkan beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau beribadah kepada Tuhan tidak pernah terputus hubungan kepada Tuhan. Itu maka dikatakan beribadahlah dengan segenap hatimu. Karena apa lagi? Ya, karena memang Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Ya, kemudian nama Tuhan itu harus semakin besar karena Tuhan berkenan, ya, berkenan menjadikan umat itu menjadi umat Tuhan. Karena itu di dalam Yesus yang telah menderita, tersalib dan mati, itu membuat kita menjadi berkenan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu jangan lakukan yang sia-sia, ya, yang tidak berguna. Tetapi takutilah akan Tuhan. Kamu harus mengikuti Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi totalitas hidupmu, seluruh hidupmu menjadi ibadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami, bagi anak-anak Tuhan Sekolah Minggu HKBP Selipi. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kehidupan rohani kami dan juga anak-anak Tuhan Sekolah Minggu HKBP Selipi. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, supaya benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengikuti Tuhan dan selalu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dan jangan pernah menyimpang dan meninggalkan Tuhan, tetapi tetap mereka melakukan apa yang berguna dalam kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka jangan melakukan yang sia-sia dan yang tidak berguna. Berkati pendidikan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Berkati hikmat. Berkati kesehatan. Juga berkati seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini. Dengan berkat hikmat, juga kesehatan dan panjang umur. Berkati seluruh pekerjaan orang tua untuk menjadi berkat, mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Berkati seksi dan guru-guru sekolah minggu yang selalu bersukacita untuk mengajar anak-anak sekolah minggu ini. Berkati Tuhan pekerjaan guru-guru sekolah minggu. Berkati Tuhan perkuliahannya. Berkati setiap kehidupannya. Berkati Tuhan kekuatan dan tetap bersukacita untuk melayani-Mu dengan melayani anak-anak Tuhan sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.